Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Visa Dwi Tada Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-21, yaitu DNS, server, caching, dan forwarding. Nah, di bab 21 ini ada berapa sih materinya? Di bab 21 ini ada 7 materi, yaitu yang pertama ada konsep DNS server, dan yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu client, dan yang ketiga ada konsep caching DNS server, dan yang keempat ada konfigurasi caching DNS server, dan yang kelima ada pengujian caching DNS server, dan yang ke-6 ada konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir atau yang ke-7 yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Oke, kita langsung masuk ke materi 1, yaitu konsep DNS server. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi. Ini terdapat komputer atau laptop kita, kemudian ada DNS server, ada juga facebook.com, dimana pada facebook.com atau DNS server itu pasti terhubung dengan internet. Nah, untuk konsep DNS server itu misal di sini laptop kita ingin mengakses facebook.com, jadi pakainya itu akan melakukan DNS request, yaitu komputer kita menanyakan IP dari facebook.com. Kenapa? DNS server Google, kemudian pada DNS server Google dia akan melakukan DNS transfer, yaitu mengirim IP-nya facebook.com, yaitu 157.240.208.35, maka baru kita bisa mengakses facebook.com. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, jika tidak ada DNS server maka kita tidak bisa menuliskan domain name-nya. Seperti ini, kita harus menuliskan secara manual IP dari facebook.com. Ini sebenarnya 8-nya itu di sini ya teman-teman. Ini karena sedikit ada kendala jadi abaikan saja. Ini 8-nya di sini ya sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Sebelumnya di sini kan jika Ubuntu client ingin remote server, Debian atau Ubuntu itu akan menggunakan IP address-nya, yaitu jika semisal kita memiliki banyak sekali server itu kan cukup sulit ya untuk menghafalkannya, maka di sini kita akan mengkonfigurasi hostnya jadi lebih mudah. Oke, di sini kita testin dulu ya di Ubuntu client ke Debian server, ke Ubuntu server kita ping 10.10.10.2. Di sini sudah berhasil ya. Oke, kita ping ke Debian server sudah berhasil. Ya, sekarang kita coba ping ke Ubuntu server juga sudah berhasil ya. Nah, di sini. Oke, jadi teman-teman ingat di video sebelumnya itu kan kita pernah melakukan konfigurasi host, yang mana untuk itu kita masuk ke sudo nano/etc/host. Kita ketikkan saja. Jadi host itu digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name. Misalkan kita ingin mengeping IP 172.0.1.1, maka kita bisa langsung ping menggunakan Pika Trip Virtual Box saja. Nih, nah di sini kita coba menaruh IP dari server Debian dulu. Ini kita tuliskan IP server Debian, kemudian kita tuliskan IP dari server Debian dulu ya, 10.10.10.2. Lalu kemudian kita spasi hingga sejajar. Kita tulis domain name-nya yaitu svr1 trip Debian. Ya, seperti ini. Kita enter. Lalu kita tulis IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Oke, kita spasi nggak sejajar. Lalu di sini kita tuliskan name domainnya yaitu svr2 strip Ubuntu. Ya, seperti ini. Kemudian kita tulis IP routernya 172.16.1.1. Kita tulis domain name-nya ya, yaitu rtr Debian. Seperti ini. Nah, maka nanti bisa mengeping hanya dengan menuliskan name-nya saja. Di sini kita save, Ctrl X. Kemudian kita coba ping ya, ping svr1 strip Debian. Nah, oke, di sini TTL ya berhasil. Kita coba di server 2 yaitu Ubuntu. Oke, di sini juga TTL berhasil ya teman-teman. Ya, di sini kita juga bisa melakukan SSH hanya dengan menggunakan name-nya saja. Kita coba SSH Debian server dulu ya. Dengan masuk SSH router Debian dari user yaitu router Debian, lalu add svr1 strip Debian, lalu pin P yaitu portnya itu 2211. Kita langsung saja ketikkan ya. Oke, kita enter. Di sini kita dimintai private key. Ya, karena sebelumnya kan kita sudah mengonfigurasikan private dan public key-nya. Di sini kita tulis saja untuk private key-nya. Di sini saya 12345. Lalu kita unlock. Nah, oke, berhasil ya. Di sini saya berhasil meng-SSH server 1 Debian dengan menggunakan domain name-nya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Jadi, seperti ini. Saya bilang sebelumnya bahwa DNS server itu memiliki banyak sekali tipe atau caching DNS. Server itu fungsinya untuk meng-match request DNS jika sebelumnya misal laptop kita ingin mengakses facebook.com, maka dia akan melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian DNS server Google mengirim
mengirim DNS answer, belum berubah IP facebook.com, maka baru komputer kita bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini dapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika melakukan request DNS itu sebelumnya ke server Google, itu ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari local DNS servernya baru melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian jika DNS server Google mengirim DNS answer, maka pada local DNS akan disimpan ke cache-nya. Maka nanti bila komputer ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server, dan local DNS akan mengecek cache-nya apakah ada, jadi local DNS itu tidak melakukan request lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Ini saya sedang meng-SSH router Debian di putih. Ya, setelah itu teman-teman install pin 9. Teman-teman bisa install pin 9 dengan command apt install pin 9 seperti ini. Kemudian jika ada pertanyaan want to continue, ketik Y saja. Kemudian teman-teman tunggu hingga selesai. Untuk menginstal pin 9, nah kita sudah selesai ya. Kita ganti di port pin 9 dengan masuk ke nano/etc/default/pin 9. Kita ketikkan saja. Enter. Perhatikan di bagian option sama dengan min O ini kita tambahkan min 4. Kita tambahkan min 4 ya teman-teman. Min 4 seperti ini. Seperti ini ya. Min 4 ini artinya nanti DNS servernya itu hanya running di IP 4 saja. Oke, di sini kita bisa save dengan ctrl+y. Nah, untuk cara konfigurasinya kita masuk ke nano/etc/pin/named.conf.option. Kita langsung ketikkan saja. Nah, di sini yang paling atas option kita kasih space ya. Buat nulis ya, di sini kita coba tambahkan internal untuk IP kliennya. Caranya di sini kita ketik ACL. Kemudian misalkan namanya di sini kayak internal network. Lalu di sini tambahkan kurung kurangan. Kita ketik IP kliennya di sini 172.16.1.24. Kasih titik koma ya seperti ini. Enter. Di sini kita kasih kurung kurawal. Kurung kurawal tutup. Lalu dikasih juga titik koma seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah melakukan IP Ubuntu kliennya. Sekarang kita ke bawah ke kurung kurawal, ada tulisan directory di sini ya. Tulisan directory di sini kita enter, lalu tap satu kali. Kemudian di sini kita tulis restoration yes, tap satu kali. Lalu yes. Kemudian kita enter, lalu tap satu kali. Kita ketik allow query kurung kurawal lalu internet network tutup. Kita langsung saja ketikkan saja ya. Ya seperti ini. Lalu kita kasih kurung, nah seperti ini ya. Nah, untuk allow query internal network ini berarti yang di allow itu hanya internal network saja ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang DNS search validation. Ya, yang ini ya teman-teman. Ya, yang ini. Oke ya, di sini autonya kita ganti menjadi yes. Seperti ini. Lalu seperti ini DSN validation yes, titik koma. Kemudian di sini kita enter sebentar. Atasnya kita di atasnya DNS search validation kita ketik DNS strip enable. Di sini kita tulis DNS search strip enable seperti ini. Lalu yes, seperti ini ya teman-teman, seperti ini ya. Kemudian kita bisa save dengan Ctrl X. Kemudian di sini kita bisa cek konfigurasinya yang tadi apakah error atau tidak, yaitu dengan command named checkconf. Oke, di sini tidak ada error apapun ya kalau kosong. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-5, yaitu konsep forwarding DNS server. Untuk konsep forwarding itu sebelumnya hampir sama dengan konsep caching. Tapi bedanya itu caching DNS server itu akan laptop kita request ke local DNS server. Kemudian local DNS melakukan request ke DNS server Google. Tapi jika forwarding itu local DNS server tidak melakukan DNS request. Jadi misal dari laptop kita melakukan DNS request IP Facebook. Nah, local DNS server ini tidak melakukan request, tapi hanya forward DNS server Google. Dan nanti jika DNS Google mengirim IP Facebook, lokal DNS hanya akan meng-forward
ke laptop kita jika caching lokal DNS dia melakukan request sendiri forwarding itu dari laptop kita langsung ke DNS server Google. Makanya kita masuk ke pembahasannya ke-6, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konfigurasinya hampir sama dengan caching DNS server. Oh ya, teman-teman, jangan lupa untuk menginstal aplikasi paket Print 9-nya dulu ya di server 1. Caranya seperti tadi, yang seperti di putih ya. Karena tadi saya sudah mencoba, sudah menginstalnya. Di sini kita masuk ke nano/etc/bin/named.con.action. Kita enter. Nah, kemudian kita scroll ke bawah sampai yang forwarders. Di sini kita hapus slash-nya. Nih, agar dia tidak lagi di komen ya. Kita juga hapus bawahnya juga, di bawahnya slash-nya hapus. Ini yang merah-merah juga kita hapus saja. Oke, sudah. Nah, ini yang 0.0.0.0 kita ganti jadi IP DNS server Google, yaitu 888. Seperti ini. Kemudian kita enter, kita tap satu kali. Kita ketikkan 8.8.4.4, koma. Kemudian kita kurung Kurawan. Jangan lupa dihapus slash-nya ya, yang ini. Seperti ini. Ini biar dia itu tidak berada di dalam koma lagi. Ini saya rapikan dulu ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Lalu kita di bawah kurung Kurawan, di sini kita ketik forward only koma. Enter saja di sini. Forward. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi nanti lokal DNS jika ada request dari laptop kita itu nanti akan langsung dialihkan ke DNS servernya Google. Maka DNS server hanya akan meng-forward sehingga nanti source-nya tidak terlalu besar. Sini bisa kita save saja dengan Ctrl X. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan kita di bab 21 ini. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you di next video. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.